Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibina wa asbihil ahyari ajmain. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ahwadillah, Allah telah mengizinkan kita untuk sama-sama belajar di majelis ini, mempertemukan kita meskipun secara online tadi ya, untuk menggali hikmah dari berbagai ilmu yang insya Allah akan sama-sama kita pelajari. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Luaskan pandangan kita, lapangkan hati kita untuk menerima takdir Allah, dan jangan sempitkan pandangan mata kita karena kurangnya rasa syukur kita, dan jangan sakiti hati kita dengan enggannya kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, tadi rasa syukur sudah kita ungkapkan ya, alhamdulillah, dan tentunya mampunya kita untuk berkenan dan maunya kita untuk tergerak hadir di majelis ini adalah wujud dari kasih sayang Allah. Disebutkan di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi berbahagialah kepada para penuntut ilmu. Insya Allah di beberapa waktu ke depan kita akan berwisata ilmu untuk mendalami bagaimana tentang karakteristik dari sahabiah yang bisa kita aplikasikan di kehidupan meskipun kita hidup di zaman yang berbeda. Nah, ini tentunya hal yang menarik ya, insya Allah akan kita bahas. Nah, di sini solihah semua, siapa yang memiliki idola? Kenapa sih kita mau bahas idola? Ya, awalnya kita mau bahas idola dulu karena menarik nih, ada kaitannya kisah sahabiah dengan memahami makna idola itu sendiri. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari idola itu sendiri adalah orang, gambar, atau patung, dan sebagainya yang bisa menjadi pujaan. Nah, ini ambigu ya maknanya kalau dalam kehidupan kita mengidolakan sesuatu yang tidak nyata gitu. Padahal yang harus dijadikan idola oleh kita itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi gitu ya. Yang tentunya yang pertama, kita harus mengidolakan sesuatu yang nyata. Nah, sekarang kita hidup di dunia nyata, bagaimana kalau kita tidak mengidolakan sesuatu yang nggak real gitu loh, fiktif gitu ya. Terus tentunya seorang idola itu harus bisa menjadi teladan kebaikan bagi kita yang mengidolakannya gitu. Lalu kisah hidupnya itu tercatat baik di akhirnya, karena bisa jadi orang yang baik di awal tidak menjadi husnul khatimah di akhir, atau sebaliknya gitu. Nah, idola ini harus memiliki cerita yang valid gitu ya, yang valid betul-betul diketahui, dipersaksikan bahwa di akhir kehidupannya itu ya adalah sebuah kebaikan gitu ya. Lalu tentunya kriteria idola selanjutnya adalah tidak menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Atau dalam kalimat lain, idola ini harus memberikan jaminan keselamatan kepada kita gitu ya. Memang seperti apa gitu ya yang biasa kita lakukan kalau kita memiliki
atau mengidolakan seseorang. Pastinya yang pertama, kebanyakan kita akan kepo ya. Kepo tentang kehidupan pribadinya, makanan kesukaannya, tanggal lahirnya kapan. Memang kita tahu lah, minimal kita tahu biografi singkat kehidupannya gitu. Lalu kita cenderung meniru apa yang ditiru, entah itu gayanya, entah itu model rambutnya, cara berpakaiannya, atau makanan kesukaannya. Masih banyak yang lain lagi gitu ya. Gitu, pada intinya kita cenderung meniru orang yang kita idolakan. Lalu kita yang selanjutnya, kita cenderung mengikuti apa kemauannya gitu. Mengikuti apa kemauannya. Lalu biasanya kalau kita mengidolakan sesuatu, kita juga memuji lalu memujanya. Nah, pertanyaannya, apakah semua apa yang ada di dunia ini bisa kita jadikan idola? Nah, kalau bicara kriteria idola yang ideal, tentunya tidak semua orang atau benda atau sesuatu apapun di dunia ini bisa kita jadikan idola. Kita harus mulai selektif gitu ya, harus memenuhi kriteria-kriteria tadi yang sudah disebutkan. Tentunya idola terbaik yang bisa menyelamatkan, yang membawa kita kepada jalan keselamatan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Tapi di samping itu semua, para sahabat, para sahabiah yang ada di circle-nya Rasulullah Muhammad juga bisa dan layak untuk bisa kita jadikan idola gitu. Nah, setiap orang punya hak yang sama gitu ya. Nah, baik orang yang hidup di zaman dulu ataupun zaman sekarang. Karena sejatinya Allah telah mengkaruniakan potensi yang sama pada setiap makhluknya. Oke, kita lanjutkan ke bahasan yang selanjutnya. Ngomongin tentang potensi diri itu sangat dekat kaitannya dengan hal-hal keseharian gitu ya. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah justru tidak akan terhitung gitu, karena sangat banyak ya gitu. Sangat banyak jumlahnya. Nah, kita akan bahas beberapa nikmat Allah yang sangat dekat dengan keseharian kita, yang disadari atau tidak itu adalah potensi yang Allah berikan untuk kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai ciptaan makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Allah membekali manusia dengan indera ya. Ada 5 indera, bukan indera ke-6 ya. Ada 5 indera gitu, yaitu tadi ada penglihatan, ada pendengaran, ada indera peraba, lalu perasa, dan indera penciuman. Begitu. Terus indera-indera tersebut tentunya dilengkapi dengan akal. Nah, akal ini adalah bagian yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Ada 2 indera anugerah dari Allah yang disinggung langsung ke dalam Al-Quran. Tuh, luar biasa ya. Disinggung langsung di dalam Al-Quran sebagai bekal manusia sejak lahir, yaitu indera pendengaran dan penglihatan. Apa isyarat yang ada di balik informasi penyebutan pendengaran dan penglihatan dalam Al-Quran tersebut? Nah, mungkin ini ayat yang familiar untuk akhwat dengarkan ya. Di Quran surah An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran." Maksudnya Allah memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, akhwat, tahu tidak kenapa pendengaran disebutkan paling awal di Quran surah An-Nahl ayat 78 ini? Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa awal penciptaan manusia itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menciptakan pada manusia pendengaran,
penglihatan, dan hati, agar dengan bekal tersebut manusia bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan. Setelah diteliti, ilmu kedokteran itu mengatakan bahwa saat setiap manusia dilahirkan, indera yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Nah, jadi kalau dedek bayi lahir gitu ya, yang pertama kali dia dengar itu adalah yang pertama kali berfungsi adalah indera pendengarannya. Bahkan ketika seorang bayi masih di dalam kandungan pun dia bisa mendengar suara, minimal suara ibunya gitu ya, sudah mengenal suara ibunya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, setelah indera pendengaran ini berfungsi, baru beberapa hari kemudian indera penglihatannya baru berfungsi gitu. Hal ini dibuktikan pada saat seorang bidan gitu ya. Ini jadi ada cerita, ada seorang bidan datang gitu, mendatangi bayi yang baru lahir, terus menggerakkan jarinya di depan bayi itu. Nah, maka kelopak matanya diam aja, nggak berkedip gitu. Itu artinya kan sensor penglihatannya belum bekerja maksimal ya. Tapi bidan ini coba membunyikan sesuatu gitu ya di dekat telinga bayinya, maka bayi itu bergerak dan menangis. Artinya dia lebih responsif terhadap pendengarannya lebih tajam duluan gitu. Baru kemudian penglihatannya berfungsi setelah dia lahir beberapa hari. Nah, disambung di Quran surah Al-Mulk ayat 23. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi ayat yang menerangkan tentang ketiga potensi yang luar biasa di diri manusia ini sangat banyak ahwat, di antaranya An-Nahl 78 dan Al-Mulk 23 gitu ya. Dan selain fungsi utamanya berupa mendengar dan melihat gitu ya, pendengaran dan penglihatan dalam Al-Quran juga mengisyaratkan fungsinya sebagai sumber informasi dan merupakan sarana atau piranti untuk memahami ayat-ayat Allah gitu. Dan dari kemampuan yang dihasilkannya itu, manusia dapat mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi garis besarnya di Quran sudah tertulis gitu ya, bagaimana penciptaan bumi, bagaimana penciptaan manusia, dan lain-lain gitu. Nah, dengan potensi yang dimiliki ini gitu, manusia dapat melakukan riset-riset, penelitian-penelitian yang itu membuktikan kebenaran Al-Quran secara ilmiah. Luar biasanya Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, tapi kebenarannya berangsur-angsur bisa dibuktikan, terutama pada hari ini ketika pengetahuan sudah lebih maju, baru manusia mengetahui ya, ternyata dahsyatnya ayat-ayat Al-Quran itu terbukti pada hari ini. Nah itu, jadi kurang lebih ayat-ayat tersebut bisa menjadi renungan kita bersama untuk menjadi media mensyukuri potensi yang telah Allah titipkan kepada kita sebagai seorang manusia. Bersyukur dengan potensi yang dimiliki tidak cukup dengan hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nggak cukup hanya begitu, gitu ya. Tapi harus betul-betul dipakai dan dipertanggungjawabkan, gitu. Karena apa yang sudah Allah berikan tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya, gitu. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bisa kita sebut dengan potensi internal. Kenapa? Iya, karena dalam setiap diri manusia, di setiap individualnya pasti memiliki 3 potensi ini. Gitu. Ketika Allah cabut salah satunya, ya manusia ini tadi ya tidak berfungsi secara maksimal gitu. Ini terlepas bukan orang yang maksudnya tidak bisa mendengar secara kasar gitu ya, mendengar telinganya gitu atau melihat matanya gitu. Tapi tadi ketika hati manusia sudah
mati gitu ya. Otomatis pendengaran dan penglihatannya pun tidak berfungsi dalam arti menolak kebenaran ayat-ayat Allah. Nauzubillah min zalik. Nah, selain dari potensi internal, juga ada potensi eksternal yang sudah Allah karuniakan untuk kita manusia sebagai makhluknya di muka bumi ini. Apakah itu? Nah, itu adalah Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup kita dan Al-Hadis sebagai pelengkapnya. Tentunya potensi internal dan eksternal ini harus di-combine, harus digabungkan, dikombinasikan. Nggak bisa berjalan masing-masing. Karena kalau berjalan masing-masing, pincang. Manusia tidak akan bisa menjalankan tugas dan kefungsiannya secara maksimal sebagai khalifah yang harus menjaga bumi, menjaga menjaga bumi Allah ini dari kezaliman gitu ya. Tidak akan berfungsi secara maksimal. Nah, Sholihah, apa yang membedakan Rasul Muhammad SAW dengan Albert Einstein? Keduanya adalah tokoh yang besar gitu ya, yang sumbangsih mereka itu besar terhadap kelangsungan hidup umat di zaman sekarang. Kira-kira apa ya yang membedakan Rasul dengan Albert Einstein? Ada yang tahu? Nah, ya, betul ya. Jadi, Quran yang membedakannya adalah keimanan. Kalau Rasulullah tadi mensyiarkan Islam, berdakwah gitu ya, mengajarkan kepada para sahabat itu menggunakan bahasa keimanan, menggunakan Quran sebagai pedomannya gitu, sebagai acuannya. Sedangkan yang kita ketahui Albert Einstein, mohon maaf, ilmuwan barat gitu ya, ia memberikan sumbangsi pengetahuannya juga terinspirasi dari ilmuwan muslim, dikembangkan oleh beliau gitu ya, dan sampai ke pengetahuan kita hari ini ya memang berilmu tapi tidak menyelamatkan gitu. Kan yang kita inginkan itu orang berilmu dan menyelamatkan. Kita juga sama mengamalkan ilmu dan juga ilmu yang menyelamatkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ilmu yang didasari oleh keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan melahirkan keselamatan dan keberkahan. Keselamatan di mana? Di dunia dan di akhirat. Orang yang selamat pasti ciri-cirinya tadi mudah dikenali, yaitu Allah berikan ketentraman di hatinya. Ketentraman karena dia selalu mengerjakan yang halal-halal saja, yang baik-baik saja, mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, sebaliknya, kalau orang yang mengerjakan sesuatu itu landasannya adalah hawa nafsu, keinginan gitu ya, tanpa didasari oleh perintah, syariat, dan keimanan, maka akan melahirkan kerusakan di bumi Allah. Nauzubillahi min zalik. Nah, pada hari ini kita bisa lihat ya, gitu, betapa banyaknya orang yang berilmu namun tidak didasari dengan keimanan dan rasa takutnya kepada Allah. Lihat betapa banyak kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat ilmu yang disalahgunakan. Baik akhwat, selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antara apa sih hubungannya ilmu dengan idola gitu ya. Tentunya apa-apa yang kita sukai itu wajib, harus menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Kalau ternyata malah menjauhkan, saran saya segera sudahi. Jadi apapun yang membuat kamu nyaman, apapun yang membuat kamu menjadi senang, kalau senang itu tidak membuat Allah ridho, maka tinggalkan. Kalau kenyamanan itu tidak membuat Allah ridho, maka segera sudahi. Nah, begitu ya. Oke, menarik, tadi janjinya di awal kita akan bahas tentang sahabiyah.
memang apa sih hubungannya dengan bahasan-bahasan sebelumnya dengan bahasan sahabiyah? Nah, insya Allah di sini kita akan bahas tentang sahabiyah sebagai role model yang direkomendasikan gitu ya, sebagai idola setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabiyah dengan kita gitu ya, hidup di zaman sekarang itu mempunyai potensi yang sama. Mereka pun juga sama-sama manusia biasa. Bahkan kalangan Rasul dan Nabi pun juga Allah angkat dari kalangan manusia biasa. Artinya kita punya potensi yang sama untuk meraih keridhaan seperti apa yang mereka lakukan di zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Kita bisa dan layak gitu untuk menjadikan para sahabiyah dan kisah-kisah hidup mereka itu menjadi teladan bagi hidup dan masa depan kita. Jadi siapapun kita di masa lalu, yuk kita kembali, kita merapat, kita maksimalkan kembali potensi yang telah Allah karuniakan untuk tujuan yang pasti, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka dari itu, melalui kajian sahabiyah ini, saya ingin sedikit berbagi bagaimana kualitas para sahabiyah yang hidup jauh sebelum zaman kita dilahirkan. Tapi sungguh wallahi, keteladanan mereka dapat kita teladani di hari ini dan hingga akhir zaman nanti. Mereka layak jadi idola. Jadi idola setelah para nabi dan para rasul gitu ya. Nah, kita bahas dulu yuk keistimewaan sahabat Nabi itu apa saja sih gitu ya. Yang pertama, mereka itu adalah generasi terbaik. Kenapa? Karena dikatakan zaman terbaik itu ketika masa sahabat dan para tabi'in gitu. Terus mereka itu mempunyai karakter mulia yang langsung dididik, digodoknya itu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ada jaminan kualitas keimanan dan akhlak mereka itu tentunya sangat baik. Lalu yang ketiga, mereka itu adalah keistimewaannya itu adalah pengawas dan pengaman umat ini. Kenapa? Karena tadi ya Rasul dan para sahabatnya itu seperti sesuatu hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi Rasul pengaman sahabat dan sahabat pengaman umat. Artinya Rasul melindungi sahabatnya, sahabatnya melindungi Rasul, dan para sahabat juga melanjutkan apa yang didakwahi Rasulullah sebagai pengaman umat gitu ya, sebagai peneguh Islam gitu di kalangan para umat Islam. Lalu yang keempat, tingginya kedudukan sahabat-sahabat Nabi itu membuat kita untuk dianjurkan untuk menyayangi mereka gitu ya, dan kita dilarang untuk mencela sahabat. Lalu yang kelima, sahabat itu dijadikan sumber rujukan saat perselisihan sebagai pedoman untuk memahami Quran dan Sunnah gitu. Jadi para sahabat ini banyak berijtihad untuk menjawab perselisihan di masyarakat, terutama tentang syariat yang semakin kompleks tentunya. Nah, pertanyaannya, kita ini siapa gitu kan ya? Nah, kita ini harus mengupayakan orang yang mau dan terus tergerak untuk belajar sejarah gitu. Karena sejarah ini dekat dengan tokoh yang bisa kita jadikan teladan dalam hidup. Ketika kita berhenti untuk belajar sejarah, artinya kita kehilangan jati diri kita gitu. Nah, selanjutnya pembahasan spesifik pada sahabiyah, ada beberapa keutamaan dan kemuliaan istri dan perempuan di lingkungannya Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, mereka itu adalah Ummul Mukminin gitu ya, ibu-ibunya para orang mukmin, sebagai contoh dan teladan bagi para orang-orang beriman. Lalu memilih Allah, Rasul, dan kehidupan akhirat. Jadi para sahabiah ini memilih Allah, Rasul, dan kehidupan akhirat sebagai tujuan hidup mereka gitu.
Lalu saat mereka berbuat baik tentunya pahala dilipat gandakan. Uniknya ini ya. Dan saat mereka berbuat salah hukumannya langsung gitu, langsung diterapkan pada saat itu juga gitu. Lalu para sahabiah itu tentunya lebih mulia daripada wanita-wanita yang lain. Karena apa? Karena semangat mereka untuk menyebarkan ilmu itu luar biasa. Semua istri dan wanita-wanita yang ada di circle-nya Rasul itu punya peranan dalam dakwahnya masing-masing. Mereka membela Islam dengan seluruh potensi yang ada. Masya Allah ya, luar biasa. Kita ambil beberapa contoh yang tentu akhwat insya Allah sudah familiar dengan kisah yang dan perjuangannya gitu ya. Seperti Ibunda Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, dan Fatimah binti Rasulullah. Nah, kita akan mengingat kembali bagaimana sih karakteristik gitu ya dari tokoh-tokoh agung dan luar biasa ini gitu, wanita-wanita terbaik sepanjang masa begitu ya. Seperti yang pertama, Ibunda Khadijah. Beliau itu mempunyai karakteristik yang sangat istimewa, yaitu pemikirannya matang dan maju begitu ya. Gitu, matang kenapa? Karena ketika Ibunda Khadijah memutuskan untuk membentuk rumah tangga bersama Rasulullah itu, beliau mempunyai visi yang terhormat gitu, memastikan visi pernikahannya bersama Rasulullah itu membawa manfaat, maslahat bagi seluruh umat begitu. Ibunda Khadijah sendiri dikenal sebagai wanita yang luar biasa alim dan sangat menjaga kesucian dirinya. Makanya di dalam suatu riwayat disebutkan Ibunda Khadijah itu dijuluki At-Tahiru, yang berarti beliau itu sangat menjaga diri, tidak pernah minum khamr dan menyembah berhala. Kenapa? Karena pada saat masa di mana beliau hidup itu masyarakat Mekah sangat lazim sekali gitu ya, sangat mewajarkan kalau ada orang yang meminum khamr dan menyembah berhala. Tapi beliau tidak, karena beliau berasal dari keturunan yang baik, silsilah keluarganya baik gitu. Jadi beliau orang yang hanif gitu ya. Gitu. Bahkan setelah wafatnya suami beliau yang sebelumnya, karena kan beliau punya dua suami yang wafat sebelum beliau nikah bersama Rasulullah, yaitu Abu Halah bin Zurarah dan Atik gitu ya. Nah, setelah wafatnya Atik ini, beliau banyak menolak lamaran petinggi Quraisy gitu. Karena ya tadi ya gitu, memilih untuk memastikan visi misi pernikahan yang sama gitu, yang membawa maslahat bagi umat. Makanya memilih Rasulullah gitu, diputuskan Rasulullah. Jadi karakteristik beliau yang pertama ini pemikirannya sangat matang, berpikirnya jauh, visioner ke depan gitu ya. Nah, kita juga bagaimana pada hari ini kita harus memiliki karakter yang sama gitu. Tidak mudah terbawa arus zaman, tidak mudah terbawa kebiasaan orang lain, tidak ingin menjadi seperti kebanyakan orang, mempunyai karakteristik yang matang seperti Ibunda Khadijah. Nah, luar biasa ya. Lalu Ibunda Khadijah juga seseorang yang bijaksana gitu, dan juga pengasih, lembut gitu ya. Lalu beliau dermawan gitu. Jelas beliau disebut dermawan karena apa? Seluruh hartanya didedikasikan untuk dakwah Islam gitu. Bahkan ketika umat Islam diboikot pun beliau rela gitu ya, memberikan seluruh hartanya gitu untuk kepentingan kaum muslimin supaya tidak kelaparan. Bahkan kalau akhwat pernah mendengar kisahnya, di ujung hidup beliau, Ibunda Khadijah ini memakai baju yang dimana kain bajunya itu ada 70 tambalan. Terbayang ya akhwat ya, bahwa beliau itu tidak mengedepankan kehidupan duniawi gitu untuk kesenangannya, tetapi mengedepankan akhirat gitu ya, karena tahu apa yang
dedikasikannya itu untuk siapa? Ya tidak lain tidak bukan adalah untuk Allah gitu, dan wujud cinta dan ketaatan beliau kepada Rasulullah sebagai rasulnya gitu, sebagai pimpinannya gitu ya. Gitu di luar fungsi Rasul sebagai suaminya begitu. Beliau itu bijaksana, lalu pengasih ya, luar biasa gitu, dan berwawasan luas gitu. Beliau ini cerdas gitu ya, bisa sukses menjadi seorang pengusaha yang kalau pada masa ini mungkin keren banget ya, businesswoman yang luar biasa gitu, yang kekayaannya tersohor, termasyur kemana-mana gitu. Tapi beliau tidak menjadi kikir, tidak menjadi pelit, malahan beliau mendedikasikan seluruh hartanya untuk dakwah Islam gitu. Lalu beliau itu karakter selanjutnya itu sangat bersemangat. Nah, bersemangat. Jadi beliau ini kan usianya jauh di atas Rasulullah ya, tapi jiwa untuk menebarkan manfaatnya itu selalu bersemangat gitu, nggak loyo gitu akhwat. Nah, ini kita yang hidup pada zaman ini, di mana fasilitas itu serba ada, di mana kita didukung oleh media-media yang memungkinkan kita untuk menyebarkan kebaikan gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, postingan gitu ya, share yang baik, lalu kita bisa menjadi motivasi yang baik untuk teman-teman kita, saudara kita, orang tua. Kenapa kita harus enggak bersemangat gitu? Padahal pada zaman ini kan media sudah lebih lengkap, sudah lebih keren, lebih canggih gitu ya. Artinya kita harus punya, harus meneladani jiwa semangat beliau gitu. Dalam keadaan lapang maupun sempit, tidak ada kata loyo dalam diri Bunda Khadijah. Beliau selalu bersemangat. Karena apa? Karena yang diniatkan, yang menjadi tujuan utama hidupnya itu adalah akhirat. Iya, sebentar. Karena yang menjadi tujuan utamanya adalah akhirat gitu ya. Lalu karakter selanjutnya itu adalah beliau itu pebisnis yang sukses ya. Jadi ini menjadi motivasi bagi kita gitu ya, dimana pada zaman sekarang apalagi sebagai anak muda gitu, kita nggak boleh mengikuti arus kebanyakan orang, yang mana ketika kita mengikuti kebanyakan orang ya kita akan celaka begitu ya, karena Islam akan datang dengan asing dan pulang kembali dengan asing. Nah, kira-kira begitu. Jadi ayo kita mulai meneladani karakteristik Ibunda Khadijah. Yuk sama-sama kita belajar. Kalau Ibunda Saudah binti Zam'ah ini memiliki karakteristik yang tidak kalah unggul daripada sahabiah-sahabiah yang lain. Nah, kalau akhwat semua pernah mendengar kisahnya begitu ya, Ibunda Saudah binti Zam'ah ini adalah termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam gitu ya. Beliau ini mendukung lalu memberikan kenyamanan Rasulullah dalam berdakwah. Lalu karena beliau ini orangnya humoris gitu ya, maka beliau ini suka dan gemar gitu menyebarkan kebahagiaan kepada segenap keluarga Rasulullah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menstabilkan kondisi dakwahnya begitu. Nah, karakteristik utamanya adalah yang pertama, beliau itu selalu mengutamakan orang lain dan memiliki jiwa yang besar. Lalu beliau ini sangat mengedepankan yang namanya ibadah dan ketaatan gitu ya. Jadi ketika ada perintah, ketika ada contoh kebaikan yang Rasulullah lakukan, beliau ini bersegera gitu ya, tidak suka menunda-nunda. Lalu beliau ini juga terkenal orang yang sangat taat, patuh, sehingga apabila beliau melakukan kelalaian begitu ya, belum mencapai kesalahan gitu, tapi baru kelalaian saja sudah langsung bersegera minta ampunan kepada Allah begitu. Beliau ini juga sangat
menyayangi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, begitu ya. Jadi beliau ini dinikahi memang karena buah dari kesabaran dan ketaatannya. Bisa menikah dengan Rasulullah melalui perantaranya itu adalah Khawlah binti Hakim bin Al-Auqus gitu. Beliau ini adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi oleh Rasul selama 3 tahun setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Nah, Ibunda Saudah binti Zam'ah juga beliau dermawan dan sangat peduli ya kepada kepentingan umat gitu. Jadi yang jadi orientasinya adalah umat, bukan lagi dirinya atau keluarganya saja gitu. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari beberapa karakteristik unggul dari Ibunda Saudah binti Zam'ah ini, bahwa sangat penting meletakkan ketaatan di atas segala kesenangan atau kepentingan pribadi gitu, akhwat. Lalu yang selanjutnya ada karakter dari Ibunda Aisyah binti Abu Bakar. Beliau juga yang kita kenal ya, istri dari Rasulullah yang memiliki keutamaan, yaitu seorang istri Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabiah. Beliau ini karakteristiknya cerdas, ciri khasnya itu fasih dalam berbicara ya, cerdas dalam bidang sastra begitu. Lalu termasuk ke dalam kalangan alim ulama di masanya untuk kalangan muslimah gitu. Jadi beliau ini wanita yang luar biasa hebat ya. Karena Aisyah ini masih relatif muda usianya begitu. Jadi beliau punya karakteristik khas gitu ya, yaitu beliau ini orangnya kritis gitu. Jadi karena mungkin cerdas gitu ya, jadi beliau ketika mempelajari suatu ilmu begitu sangat kritis gitu, luar biasa. Selalu muncul tadi pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah membantu pemahaman beliau gitu ya. Nah, kita juga pada masa sekarang juga harus memiliki karakter seperti ini gitu, yang mana kita harus cerdas gitu ya, yang mana kita harus kritis juga dalam menggali setiap informasi yang kita dapatkan begitu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu betul-betul kita pahami, tidak hanya bagian kulitnya saja begitu ya, melainkan kita bisa pahami secara baik gitu. Lalu beliau juga dermawan ya gitu. Ibunda Aisyah ini orangnya dermawan. Lalu beliau juga zuhud gitu. Jadi luar biasanya zuhudnya beliau, tidak mau untuk memprioritaskan dunia. Kalau kita lihat semua istri-istri Nabi begitu ya, lalu yang termasuk ke dalam kalangan sahabiah juga, hidupnya ini zuhud gitu, memilih jalan zuhud. Karena ini didikan langsung dari Rasulullah, luar biasa. Lalu kezuhudannya ini melahirkan untuk pilihan-pilihan, yaitu pilihan kepada Rasul dan Allah daripada kesenangan beliau sendiri gitu. Nah, lalu Ibunda Aisyah juga dikenal sebagai wanita yang suka berpuasa ya. Beliau ini gemar menahan lapar dan tidak pernah merasa kenyang gitu. Yang kita tahu juga kan salah satu amalan yang bisa menyehatkan jasmani dan rohani itu adalah puasa ya gitu. Lalu beliau juga ahli ibadah dan ahli puasa. Dengan kebiasaannya ini menjadikan beliau adalah jadi orang yang khusyuk dalam beribadahnya. Lalu beliau juga seseorang yang pemberani. Nah, ini ciri khas pemuda juga ya gitu. Ciri khasnya pemuda yaitu pemberani. Kalau dari awal dilatih untuk berani gitu ya, berani untuk mengungkapkan kebenaran, berani di jalan yang benar, insya Allah keberanian ini akan terpelihara begitu
sampai nanti ya gitu, sampai akhir hayat gitu. Buktinya apa kalau beliau pemberani? Dulu ketika perang Khandaq beliau ini keluar tenda begitu ya, lalu masuk ke dalam barisan kaum muslimin gitu, saking beraninya beliau begitu. Lalu Ibunda Aisyah juga memiliki tugas khusus di saat di perang begitu ya, tugas syar'i gitu, yaitu menyiapkan logistik perang. Logistik perang itu seperti ini akhwat, kayak pedang, panah, kuda gitu ya. Jadi semua peralatan yang dipakai perang itu beliau diamanahkan untuk mempersiapkannya gitu. Artinya kita juga harus mengambil peran ya gitu, harus mengambil peran apapun itu peran yang diamanahkan. Misalnya kita hari ini sebagai penghimpun misalnya dana sedekah yayasan, relawan, sebagai seorang anak gitu ya, sebagai seorang pelajar. Nah, apapun perannya itu jalani dengan maksimal gitu. Lalu yang kita tahu juga beliau pemberani, tapi di sisi lain beliau ini pemalu begitu ya. Pemalu dalam artian bisa menjaga harga dirinya hingga akhir hayat Rasulullah gitu. Lalu beliau juga sangat takut kepada kezaliman gitu. Sangat takut kepada kezaliman. Jadi sangat menjaga dirinya dari berbagai hal yang membuat kualitas ibadahnya itu menurun. Begitu. Jadi garis besar benang merahnya dari semua karakteristiknya yang sudah disebutkan tadi adalah mereka semua para sahabiah, para istri-istri Rasul memiliki peran masing-masing untuk berlomba-lomba dalam amal soleh, tujuannya agar selamat dunia dan akhirat. Nah, semua sahabiah ini memiliki keutamaan karena mereka punya masing-masing peran dalam dakwahnya Rasul ya. Seperti yang kita tahu, misalnya tadi seperti Ibunda Aisyah yang ditugaskan khusus untuk menyiapkan logistik perang, dan Ibunda Saudah yang senantiasa menghibur keluarga Rasul ketika Rasulullah pergi berjihad, berperang gitu ya. Jadi yuk gitu, kita juga punya kok kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Jadi kita bisa menjemput kemuliaan layaknya para sahabiah gitu ya, karena kita memiliki potensi yang sama. Nah, kalau akhwat pernah mendengar istilah al-ghuraba gitu ya, al-ghuraba seperti yang dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana munculnya. Karena itu beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Dikatakan, siapa al-ghuraba ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan tatkala manusia yang lain merusaknya. Nah, bahkan pada riwayat lain juga dikatakan tentang al-ghuraba, Rasulullah bersabda, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku tatkala orang-orang mematikannya. Nah, ini tercatat dalam hadis riwayat Muslim gitu ya. Nah, berarti maknanya kita yang hidup di zaman sekarang ada pada fase dimana ketika kita melaksanakan tuntunan itu hanya menjadi tontonan ya bagi segelintir orang gitu. Dan akan ada masanya juga ketika kita menunaikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu dianggap sebagai keanehan gitu. Ada yang bersungguh-sungguh memenuhi kewajiban agama juga dipandang berlebihan, bahkan melampaui batas gitu. Dan akan ada juga masa di mana seseorang berpegang teguh kepada dinul Islam itu dianggap tidak waras. Jadi mereka itu asing di mata manusia ya gitu. Dan manusia pun mengasingkannya gitu. Tetapi kabar baiknya orang yang seperti ini merekalah sebaik-baiknya manusia
Begitu ahwat. Dari Abdullah bin Amr Ibnul As berkata, pada suatu hari kami itu bersama Rasulullah SAW bersabda, beruntung orang yang asing. Rasul ditanya, siapa itu orang yang asing? Beliau menjawab, orang yang soleh di tengah orang-orang yang jelek. Orang yang berbuat maksiat lebih banyak daripada yang taat. Gitu. Jadi luar biasa ya gitu kalau kita memilih jalan untuk menjadi al-ghuraba ini, tidak seperti kebanyakan orang lain, melainkan kita memanfaatkan potensi yang ada, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara menggunakan potensi internal maupun eksternal dalam diri kita untuk senantiasa menjaga ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti buih ya, karena kan kalau umat Islam dikatakan di akhir zaman itu seperti buih. Nah, ahwat tahu buih ya? Busa ya? Buih. Nah, hakikatnya itu kan buih itu tidak berguna ya, banyak tapi tidak ada fungsinya. Tiba-tiba ada gitu ya, terus tiba-tiba hilang. Bahkan kalau dikatakan air itu berbuih, maka dia adalah sebuah indikator bahwa sebuah lingkungan ekosistem air itu sudah tercemar. Gitu. Nah, jadi berbahagialah ahwat kalau ahwat memilih mencontoh, menteladani karakter para sahabiyah dalam kehidupan, insya Allah ya gitu, kita menjadi orang-orang yang selamat, yang bahagia di dunia dan akhirat. Baik ahwat, rasanya apa yang saya sampaikan cukup sekian dulu. Nah, nanti manakala ada waktu lagi, insya Allah kita bisa sharing di lain waktu. Dan selamat menunaikan ibadah Ramadan ya gitu. Sesuaikan maksudnya dioptimalkan, dimaksimalkan dengan daya dan upaya yang ada gitu ya. Jangan hanya berpuasa secara lahiriah gitu ya, tapi bagaimana kita puasa secara batiniah juga gitu ya. Kembali meluruskan niat bahwa yang kita harapkan adalah ridho Allah Ta'ala gitu. Kita ilmui keutamaan puasa dan merapikan kembali agenda-agenda yang sudah disusun. Kalaupun hari ini kita belum merasa maksimal dalam membuat agenda ataupun menjalankannya, masih belum terlambat ahwat ya. Karena untuk mencapai predikat pemenang itu tentunya harus ada persiapan yang cukup. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita, karena tidak ada jaminan kita akan menemui Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Begitu ahwat, kalau dari saya terima kasih sudah berkenan untuk menyimak. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Tentunya kesalahan, kekurangan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.